Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sejawat dan sahabat sekalian, jumpa lagi di channel ini bersama saya Dr. Yenswari, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrinologi, metabolik, dan diabetes. Channel ini channel yang berisikan video-video edukasi dengan cara berbagi ilmu bagi sesama tenaga kesehatan, baik tenaga medis ataupun tenaga kesehatan lainnya, terutama di bidang ilmu endokrinologi, metabolik, dan diabetes. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tips dan trik jenis dan sediaan insulin. Tentunya jenis dan sediaan insulin yang banyak beredar di sekitar kita dan digunakan penderita diabetes mellitus. Para sejawat dan sahabat sekalian, terapi insulin pada diabetes mellitus diupayakan mampu menyerupai pola sekresi insulin fisiologis, di mana sekresi insulin fisiologis terdiri dari sekresi insulin basal dan sekresi insulin prandial. Oleh karena itu, sediaan insulin dan jenis insulin yang ada ditujukan untuk mengatasi defisiensi insulin basal atau defisiensi insulin prandial atau defisiensi insulin basal dan prandial. Ada 6 jenis insulin berdasarkan lama kerjanya. Jenis insulin yang pertama adalah insulin kerja pendek atau yang disebut dengan short acting insulin. Insulin ini merupakan insulin human untuk mengatasi kendali glukosa darah prandial atau meal relative yang disuntikkan subkutan 30 menit sebelum makan dengan onset kerja 30 sampai 60 menit, puncak efek 2 sampai 4 jam dan lama kerja 6 sampai 8 jam. Pemakaian drip intravena sangat dianjurkan menggunakan insulin jenis ini, terutama pada keadaan-keadaan tertentu seperti pada pasien-pasien kritis yang dirawat di ruang intensif. Jenis insulin yang kedua adalah insulin kerja cepat atau yang disebut dengan rapid acting insulin. Merupakan insulin analog yang mengatasi kendali glukosa darah prandial atau meal relative dengan onset kerja 5 sampai 15 menit dan puncak efek 1 sampai 2 jam dengan lama kerja 4 sampai 6 jam. Jenis insulin yang ketiga adalah insulin kerja menengah atau yang disebut intermediate acting insulin, merupakan insulin human untuk mengatasi kendali glukosa darah basal yang diformulasi sebagai insulin kerja menengah dengan menambahkan zinc dan protamin. Campuran insulin dan protamin akan mengkristal membentuk struktur heksamer dan dimer dalam kompartemen subkutan sehingga akan dilepas secara perlahan dan waktu kerjanya lebih lama. Contoh insulin kerja menengah adalah insulin NPH dengan onset kerja 1,5 sampai 4 jam, puncak efek 4 sampai 10 jam, dan lama kerja 8 sampai 12 jam. Jenis insulin yang keempat adalah insulin kerja panjang atau yang disebut dengan long acting insulin untuk mengatasi kendali glukosa basal dengan onset kerja 1 sampai 3 jam, hampir tanpa puncak efek, dan lama kerja 12 sampai 24 jam. Jenis insulin yang kelima adalah insulin kerja ultra panjang atau yang disebut dengan ultra long acting insulin untuk mengatasi
kendali glukosa basal. Insulin degludec dengan onset 30-60 menit, hampir tanpa puncak efek, dan lama kerja 48 jam. Insulin konsentrat glargin 300 unit dengan onset 1-3 jam dan hampir tanpa puncak efek dengan lama kerja 24 jam. Jenis insulin yang keenam adalah insulin campuran tetap atau yang disebut dengan premix insulin. Secara bersamaan untuk mengendalikan kendali glukosa basal dan prandial. Seperti premix insulin human, ini campuran insulin NPH dan insulin human dengan lama kerja 3-12 jam. Premix insulin analog bipasik aspart dengan campuran aspart protamin dan insulin aspart. Kemudian juga ada insulin bipasik lispro, yaitu campuran lispro protamin dan insulin lispro dengan lama kerja 4-6 jam. Koformulasi insulin degludec yaitu koformulasi insulin analog kerja ultra panjang degludec dan insulin analog kerja cepat aspart dengan lama kerja melebihi 24 jam. Para sejawat dan sahabat sekalian, semua produk insulin akan menghasilkan respon yang sama pada reseptor insulin di permukaan sel. Perbedaan onset, puncak, dan lama kerja sepenuhnya terkait dengan tingkat ikatan molekul insulin di kompartemen subkutan. Ketika insulin disuntikkan di subkutan, akan membentuk molekul heksamer, kemudian pecah menjadi dimer, dan kemudian monomer. Bentuk monomer inilah yang merupakan molekul insulin terkecil dan mudah diabsorpsi ke sirkulasi. Para sejawat dan sahabat sekalian, saat ini yang banyak digunakan sebagai terapi insulin pada diabetes mellitus adalah insulin human dan insulin analog. Di mana insulin analog dibentuk dengan merubah struktur molekul insulin human untuk mendapatkan sifat farmakokinetik yang diinginkan. Sayangnya saat ini insulin human sangat sulit kita dapatkan ketersediaannya di pasaran di sekitar kita, walaupun banyak para ahli dan pakar diabetes yang masih menganjurkan insulin human ini sebagai terapi insulin pada penderita diabetes mellitus. Oleh karena itu, dalam video kali ini hanya menampilkan sediaan insulin analog, dan karena memang ketersediaan obat menjadi salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam pemilihan obat. Insulin analog kerja cepat, rapid acting, merupakan insulin analog untuk mengatasi kendali glukosa darah prandial atau setelah makan yang disuntikkan subkutan 5-10 menit sebelum makan. Sering disebut sebagai insulin bolus atau insulin prandial atau juga meal related insulin. Oleh karena itu, jenis insulin ini diberikan jika penderita makan makanan yang mengandung sejumlah karbohidrat atau di atas 15 gram karbohidrat dalam makanannya. Ada 3 sediaan insulin analog kerja cepat yang saat ini tersedia, yaitu insulin aspart, insulin glulisin, dan insulin lispro. Pada continuous subcutaneous insulin infusion dengan alat pompa insulin portable, jenis insulin kerja cepat ini sangat dianjurkan.
Pemakaian drip intravena juga dapat digunakan sebagai pengganti insulin human pada keadaan-keadaan tertentu seperti pada pasien kritis yang dirawat di rumah sakit. Insulin analog kerja panjang atau long acting merupakan insulin analog untuk mengatasi kendali glukosa darah basal yang disuntikkan subkutan sebelum tidur. Ada dua sediaan, insulin detemir dan insulin glargin. Insulin basal ini sering digunakan sebagai inisiasi pemberian insulin atau permulaan pemberian insulin, baik dikombinasi dengan obat hipoglikemik oral dan atau dikombinasi dengan obat anti hiperglikemia suntik GLP-1 agonis atau dikombinasi dengan insulin kerja cepat sebagai basal plus ataupun sebagai basal bonus. Sejak masa hak paten produk original atau produk biologi yang dikembangkan untuk pertama kalinya oleh suatu produsen dan terdaftar berdasarkan data lengkap berupa mutu, keamanan, dan efikasi dari insulin glargin atau Lantus telah habis pada tahun 2015, saat ini telah tersedia dan digunakan sebagai produk biosimilar insulin glargin. Dan produk biosimilar ini merupakan produk biologi dengan profil khasiat keamanan dan mutu yang similar atau serupa dengan produk biologi original. Inilah dua produk biosimilar insulin glargin yang tersedia, diproduksi oleh dua perusahaan yang berbeda, dan digunakan untuk kendali glukosa darah basal. Kemudian, ada beberapa sediaan premix insulin yang tersedia saat ini, terutama insulin analog campuran, yaitu campuran 75% insulin protamin lispro dan 25% insulin lispro, campuran 50% insulin protamin lispro dan 50% insulin lispro, kemudian juga campuran 70% insulin protamin aspart dan 30% insulin aspart. Insulin campuran lain co-formulation insulin degludec dengan insulin aspart dengan komposisi 70% insulin degludec dan 30% insulin aspart. Sediaan insulin analog kerja ultra panjang atau ultra long acting. Insulin kerja ultra panjang ini dapat dimodifikasi dengan cara pada insulin degludec dirancang pembuatannya dengan terbentuknya multiheksamer molekul insulin pada depot subkutan sehingga memperlama absorpsi ke sirkulasi dan memperlama kerja insulin sampai 48 jam. Pada insulin glargin konsentrat atau glargin 300 unit dirancang pembuatannya dengan merubah urutan asam amino dan pH yang asam sehingga terbentuk mikropresipitat, kemudian terbentuknya molekul heksamer serta dengan meningkatkan konsentrasinya sehingga memperlama absorpsi ke sirkulasi dan perlama kerja sampai 24 jam. Sediaan insulin lain yang saat ini sudah dan akan tersedia di sekitar kita merupakan kombinasi insulin dengan agonis GLP-1, yaitu fixed ratio co-formulation insulin basal dan agonis GLP-1 seperti insulin glargin 100 unit per mililiter dan lixisenatide
33 mikrogram per mililiter, kemudian insulin glargin 100 unit per mililiter, dan lixisenatide 50 mikrogram per mililiter, serta insulin degludec 100 unit per mililiter, dan liraglutide 3,6 mg per mililiter. Para sejawat dan sahabat sekalian, untuk lebih memperdalam dan memperluas pengetahuan tentang jenis dan sediaan insulin serta penggunaannya, ikuti terus seminar, simposium, workshop bersama para guru besar, para pakar, dan ahli endokrinologi, metabolik, dan diabetes yang dilaksanakan Perkumpulan Endokrinologi Indonesia Perkeni. Dan yang paling penting, tetap di channel ini, ikuti video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan jika ada pertanyaan, saran, dan masukan, silakan ketik dalam kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.